Selamat datang pulang, Tuan Muda. Ayah. Paman Li, bagaimana kondisi ayah? Kondisi Tuan sementara stabil. Tapi apa? Katakan, Chi Fong. Ayah. Chinyan. Ayah. Kalian bertiga. Cepat, temukan putri kesayanganku. Jika aku mati, bagaimana menjelaskan pada ibumu? Ayah, kami akan segera mencari adik kandung kita. Cepat pergi. Paman Li, jaga baik-baik ayahku. Tenang saja. Ayo pergi. Ibu, mereka tidak akan benar-benar mencari Shenzi? Mana mungkin, Shenzi itu sudah diculik lebih dari 20 tahun, hidup atau mati saja tidak tahu. Bagaimana mencari? Tenang Rui, sayang. Meskipun kamu ikut ibu menikah ke sini, tapi di keluarga Shen ini, hanya kamu satu-satunya putri. Tunggu sampai si tua itu mati, seluruh keluarga Shen akan menjadi milik kita. Kakak, satu-satunya petunjuk adalah desa ini. Apakah kita harus mencari di tumpukan jerami? Iya kak, aku ingat beberapa tahun lalu. Kita pernah mengirim orang untuk mencari, tapi kabar yang kembali bilang, si mungkin sudah Pergi, minggir kau dasar tua bangka. Ayah, pergi. ayah, kamu tidak apa-apa. Dasar sialan, cepat minggir. Zhen, bukankah kau berjanji akan mencintaiku seumur hidup, merawatku? Anak kami Shenger akan menjadi eksekutif di perusahaan besar di Jiangcheng. Yang dinikahi pasti putri orang kaya, bukan seperti kamu. Minggir sana kau. Si Shen, aku akui dulu menganggapmu cantik. Pernah mencintaimu, tapi sekarang sudah berbeda. Aku sebentar lagi akan sukses besar, menikahi wanita kaya dan cantik. Aku tidak bisa membiarkan hidupku ternoda. Dengar ya, rumah lapuk keluargamu ini akan kujadikan ganti rugi untuk anakku selama beberapa tahun ini, tidak tahu juga berapa harga. Rumah lapuk ini benar-benar sial. Kalian licik dan tak tahu malu. Pulang jalan kaki. Buka pintu, ini rumahku. Kenapa aku yang harus pergi? Buka pintu, ayah. Kamu batuk darah. Aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ayah. Aku bawa kamu ke rumah sakit ya. Ayah, kamu kenapa? Ayah, Zhishen, kamu jangan urus ayah lagi. Ayah tidak tahan lagi. Uang ini, kamu ambil, kamu pergi ke Jiangcheng. Cari orang tua kandungmu. Kendang. ayah, jangan nakut-nakutin aku. Ada orang tidak? Berhenti. Ada orang tidak? Kumohon tolong selamatkan ayahku. Aku akan penuhi syarat apapun. Pasien sudah pas dan layak, harus istirahat yang cukup. Terima kasih. Kamu bisa minta apa saja, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membalas budimu. Mama, titik hitam ini aku tidak suka. Bisa dihilangkan tidak? Zi sayang, ini tahi lalat kecantikan, cantik sekali kan? Benar kan? Kalau tidak percaya, tanya kakak Kinyanmu. Kamu,
Sejak kecil tinggal di desa Lin? Tidak, waktu kecil ada sebagian ingatanku tidak di desa Lin. Jadi kamu diculik? Iya, Kalau begitu, kamu ingat tidak sebelum diculik? Tinggal di rumah yang sangat besar dan indah. Ada 3 kakak laki-laki, semuanya menemanimu. tidak ada sih. Aku tidak lama hilang. Ayahku sudah menemukanku kembali. Katanya waktu dia bekerja di ladang. Tidak sengaja membuatku lari dan hilang. Sial, aku pikir sangat beruntung. Langsung ketemu oleh kita. Kalian, kenapa? Tidak apa-apa. Ternyata di dunia ini, benar-benar tidak ada hal yang kebetulan. Kalau begitu, kamu tahu tidak, di desa Lin ada keluarga mana? Yang punya anak perempuan tambahan, usianya mirip denganmu. Kalau yang usianya mirip denganku. Sepertinya tidak ada deh. Jangan-jangan petunjuknya palsu. Atau mungkin, adik benar-benar meninggal karena kecelakaan. Halo, Tuan muda, buruk sekali. Tuan sedang sekarat. apa? Tuan muda, buruk sekali. Tuan sedang sekarat. Apa? Tuan terus mengigau. Menyebut nama Nona Si. Dia terus bilang, maaf, Nyonya. Sampai mati pun aku tak bisa membawa Nona Si pulang. Tuan muda, cepat bawa. Tuan kedua dan tuan ketiga kembali untuk melihat tuan. Wan Nian, kau jangan sampai kenapa-napa. Kalau kau pergi, aku harus bagaimana? Ayah, aku belum puas jadi anakmu. Ibu dan anak ini ingin ayah cepat mati supaya bisa bagi harta. Kakak, di mana si tuan muda? Paman Li, bilang ke ayah, Zi sudah ketemu. Kakak, Zi sekarang ada di depanku. Zi sekarang ada di depanku. tuan muda, apa kau serius? Baik-baik, aku akan beritahu tuan sekarang. Paman Li, ada apa? Biar aku bicara dengan Kinian. Apa yang kau bilang tadi benar semua? Bisa penuhi semua permintaanku? Jadi maksudmu? Benar. Aku ingin kau kembali ke keluarga Shen sebagai putri Shen. Biaya pengobatan sampai ayahmu sembuh, jangan khawatir. Selain itu, setelah berhasil, aku akan beri kau 100.000 lagi. Ini juga tidak bisa. Aku. Anggap saja menyelamatkan ayahku juga. Sembuhkan ayah, dapatkan uang, baru bisa balas dendam pada bajingan itu. Ambil kembali milik keluarga Lin. Aku harus bertahan hidup. Baik, aku setuju. Bagus. Mulai sekarang, namamu Shenzi. Ini kakak ketigamu, ini kakak keduamu. Aku kakakmu. Apa? Apa kau serius? Serius, tuan muda yang bilang sendiri. Benar-benar terjadi. Bagus sekali, bagus sekali. Aku harus turun dari tempat tidur. Aku harus cepat siap-siap. Ajo, Wan Nian, kondisimu belum pulih benar, jangan bergerak. Aku tidak peduli lagi. Dia anak kandungku. Sudah lebih dari 20 tahun aku menunggu. Akhirnya dia kembali. Biar aku pikirkan, sekarang seharusnya sudah sebesar Rui Rui. Wah Paman Li, cepat siapkan beberapa baju merek ternama. Dan perhiasan, baik, oh iya. Cepat bersihkan kamar Si. Baik, cepat pergi, wah baik. Ayah, jangan terlalu senang dulu. Yang ditemukan ini asli atau palsu, belum tentu. Ayah kan tahu, selama 20 tahun ini, banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai keluarga Shen. Kakak Kinian, mana mungkin bisa langsung menemukan? Iya Wan Nian, mungkin saja. Kinian melihat ayah sakit parah, lalu mencari adik kecil dari mana saja untuk menipu ayah. Membuat ayah senang. Kalau dia berani menipu dengan hal sepenting ini, aku anggap saja 20 tahun ini tidak pernah punya anak ini. Ayah, saudara Kinian, tidak berani melakukan apapun selama bertahun-tahun. Sifatnya, ayah kan tahu, bahkan aku. Dia tidak pernah peduli. Shen Kinian ini sebenarnya,
Dulu diadopsi oleh wanita Hihui. Kalau benar karena ini dia diusir, itu akan menghilangkan masalah besar hatiku. Ayo, minum obat dulu. Selamat datang putri keluarga Shen pulang. Keluargamu banyak sekali, semuanya saudara. Kamu kok lucu sekali ya. Ini adalah pelayan keluarga Shen. Ada apa? Suruh saja mereka kerjakan. Ayo, beri tanganmu padaku. Zi, cepat. Mama sudah buatkan makanan enak. Iya, baik. Kenapa gerakan ini terasa familiar? Mulai sekarang, dia adalah putri sejati keluarga Shen. Shen Zi, ayah. Inikah kehidupan orang kaya? Pilih-pilih, lihat suka yang mana. Ini semua hadiah dari ayah, tentu saja. Kami 3 kakak juga tidak ketinggalan, sedang di jalan. Kenapa ayah tidak pernah sebaik ini padaku? Ini. Dan ini, aku suka yang ini. Antar Nona ke ruang ganti. Meski bukan adik kandung, aku akan memanjakanmu. Lucu sekali. Meski bukan adik kandung, aku akan memanjakanmu. Lucu sekali. Setelah didandani, siapa yang akan meragukan keaslianmu? Kenapa aku merasa deg-degan? Selain Zi waktu kecil. Ya ayah. Beneran bawa pulang cewek? Dandanannya juga kelihatan meyakinkan. Zhen Qinian, kau anak durhaka. Berani-beraninya menipu ayah dengan hal sepenting ini. Ibumu sedang melihat dari atas sana, aku. Ayah. Anakmu sudah pulang. Wan Yan, Mirip, sangat mirip. Si, anakku, kau benar-benar kembali. Biar ayah lihat bayi-bayi. Wan Yan, dia jelas bukan anak kakak Hui. Jangan sampai kau tertipu. Ya ayah, mana ada yang mengaku-ngaku keluarga seenaknya. Harus ada prosesnya kan? Bibi Fang, Fang Rui. Ayah. Selama ini kau di mana saja? Tak pernah mencari anakmu. Sekarang aku susah payah kembali. Malah dicurigai. Aku sangat sedih. Tak disangka si kecil ini punya akal seperti ini. Kedepannya ibu dan anak ini. Ada yang bisa mengatasi. Salah ayah, semua salah ayah. Yang penting kau kembali. Oh, baju rupanya.
Zhi, aku ibu keduamu. Panggil saja Bibi Fang. Aduh, ayahmu sakit, kondisinya tidak baik. Aku juga khawatir ada yang membuatnya marah lagi. Ayah sakit? Begitu melihatmu kembali, ayah langsung merasa penyakit ini. Langang Sempo, ayah ingin hidup puluhan tahun lagi. Untuk memanjakanmu. Oh ya, Paman Li, siapkan semuanya. 2 hari ini, ayah akan mengadakan pesta penyambutan untuk Zhi. Akan kumumkan ke seluruh Jiangcheng, putri keluarga Shen sudah kembali. Baik tuan, segera kulaksanakan. Ayah baik sekali, punya ayah seperti punya harta. Jinyan, Ciyu, Cifeng, kalian bertiga temani adikmu memberi sesajen untuk ibumu. Beritahu dia, Zhi sudah pulang. Siap. Kau, pergilah menjenguk ibumu, pasti dia sangat merindukanmu. Kasihan ibu Shenzi. Sampai meninggal pun tak sempat melihat anaknya. Kok rasanya ada yang mengutukku ya? Ayo. Tunggu. Tunggu. Zhi, ayah sudah menyiapkan kamar untukmu. Di lantai 2, Chaoyang. Kamar terbesar, ada baju baru di dalam. Semua sesuai ukuran yang dikatakan kakakmu. Kalau tidak suka, besok papa temanmu beli yang baru. Terima kasih, Papa. Ini untukmu. Hui Air, maksudku. Ini barang kesayangan ibumu kandung. Sekarang saatnya dikembalikan kepada pemiliknya. Tuan Shen sangat baik padaku. Tapi aku bukan putrinya. Terima kasih, Papa. Aku sangat suka. Papa, biarkan Zhi istirahat dulu. Dia capek seharian. Baiklah, cepatlah pergi. Ayo, jalan. Wan Nian, jangan sampai kalap memikirkan si gadis. Sudah lebih dari 10 tahun. Shen Qinyan diam-diam membawa pulang Zhi di dunia ini. Mana mungkin ada kebetulan seperti ini? Kurasa, kemungkinan besar ini palsu. Palsu atau asli? Aku yang tahu, aku suka sekali gadis ini. Lihat, lincah dan menggemaskan. Sudah, aku mau periksa. Apa lagi yang belum disiapkan untuk Zhi? Ibu, lihat, ini apa? Napeng kamu bawa selena dalamnya? Barang pribadi seseorang? Tempat yang paling banyak menyisakan jaringan kulit dan cairan tubuh. Nanti bawa. Taruh bersama milik Shen Wannian. Tes DNA, hantu atau siluman pasti ketahuan. Iya, Rui memang pintar. Jie, Shen Shi. Pasti Shen Qinyan panik. Cari wanita sembarangan untuk ditipu. Nanti, kita beberkan di pesta penyambutan. Aku jamin Shen Wannian pasti panik. Sekitnya kabel. Lalu usir Shen Zi dari rumah. Keluarga Shen pasti jadi milik kita berdua. Selamat, Tuan Shen. Akhirnya, putri tercinta kembali setelah sekian lama. Keluarga Shen sungguh diberkati. Terima kasih. Dasar bodoh. Ibu. Aku sudah selidiki. Identitas Shen Ji. Asli, dia cuma gadis desa, diusir oleh tunangannya sendiri. Bahkan ayah kandungnya terbaring sakit di rumah sakit. Tak tahu bisa bertahan berapa lama lagi. Apa? Ini terlalu bagus. Tadi Direktur Song mengirimi saya pesan. Katanya laporan tes akan segera keluar dan langsung dikirim ke sini. Saya ingin lihat, di depan banyak tamu seperti ini. Bagaimana keluarga Shen bersaudara akan menjelaskannya. Ya ampun, tak disangka setelah lebih dari 20 tahun. Nona Zhi benar-benar ditemukan kembali. Cepat, bawa ini ke keluarga Shen. Pastikan langsung diberikan ke tangan Tuan Shen, biar beliau bisa tenang mengadakan pesta penyambutan ini. Ya, saya segera pergi. Pastikan ayah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Cepat. Kok Zhi belum datang juga? Seharusnya sebentar lagi, ayah jangan khawatir.
Wah, itu 3 bersaudara Shen yang di tengah pasti. Putri kandung Shen, Shen Xi ya? Memang pantas jadi putri keluarga Shen, wajah dan karismanya sangat memesona, benar-benar seperti ayam kampung yang ingin menjadi phoenix. Siapa saja berani masuk keluarga Shen. Sebentar lagi akan ada tontonan menarik. HMPH, putri keluarga Shen hanya boleh aku. Hidangan penutup. Apa belum terbiasa dengan sepatu barunya? Tak sangka kakak tertua ini cukup perhatian. Tak apa, nanti pegang tangan saya saja. Aneh, melihatnya dari dekat seperti ini. Perasaan familiar yang aneh itu semakin kuat. Apa aku pernah mengenalnya sebelumnya? Sini, ke ayah. Ayah. Ayah mengadakan pesta penyambutan besar seperti ini untukmu. Aku juga menyiapkan hadiah untuk ayah. Aku masih dapat kejutan ya? Lihat. Semoga ayah segalanya lancar, sehat selalu. Bisa menemani Xi 100 tahun lagi. Nona Xi tidak hanya cantik dan manis, tapi juga sangat berbakti. Iya, hadiah ini benar-benar mengena di hati Tuan Shen. Tidak hanya menemukan putri kandung, penyakitnya juga sembuh. Pasti bisa hidup sampai ratusan tahun, Bu. Laporan Dena kapan keluar? Seharusnya sebentar lagi. Tunggu sebentar, ya? Ayah, adik kita ini sangat disukai ya? Ayah. Andai saja dia benar-benar putri kandungku. Huier pasti bisa tenang di surga. Laporan pemeriksaan Direktur Song sudah keluar, Nyonya. Anda bisa melihatnya lebih dulu lewat ponsel. Pertunjukan dimulai. Ayah. Aku juga menyiapkan hadiah spesial untukmu. Ingin memberikannya padamu. Oh, benar? Dan hadiah ini pasti akan membuat kakak senang. Senyumannya membuatku merinding. Ayah, pesta akan segera dimulai. Lebih baik lihat hadiahnya nanti saja. Qingyan, ini salahmu. Rui hanya ingin berbakti. Ini menyangkut reputasi keluarga Shen. Bagaimana bisa dilihat diam-diam? Kebetulan banyak teman dan keluarga di sini. Mari kita saksikan bersama. Kian juga benar, hari ini. Kedua putriku ada di sini. Mari buka hadiahnya. Lihat bersama. Hadiah apa yang disiapkan Nona Fang? Misterius sekali. Sudah kubilang hadiah spesial, pasti akan mengejutkan semua orang. Semuanya, hari ini kita berkumpul di sini. Untuk merayakan putri keluarga Shen. Shen Zi pulang. Bermain misteri, apa yang dia rencanakan? Kakak. Aku punya firasat tidak enak. Sekarang, mari kita lihat dengan jelas. Asal-usul sebenarnya Nona Shen Zi. Apa dia tahu sesuatu? Tak disangka hadiah Nona Fang. Sangat penuh perhatian. Ya, ini memang hadiah terbaik untuk kepala keluarga Shen dan Nona Zi. Sangga menggorokan. Zi, lihat betapa miripnya kamu dengan ibumu. Ya, kenapa aku mirip sekali dengan nyonya utama keluarga Shen? Ayah juga tidak pernah memberitahuku di mana ibuku. Bahkan foto pun tidak pernah kulihat. Semakin dilihat semakin mirip. Ibu, bagaimana bisa begini? Mungkin Direktur Song salah, jangan panik. Sebelum laporan tes datang, kita harus cari cara untuk mengulur waktu. Tunggu, semua bukti hitam di atas putih, tidak ada yang bisa lari. Ah, ada ide.
Apa lagi yang direncanakan ibu dan anak ini? Foto ini, aku hampir lupa. Rui, hadiah yang kamu siapkan. Sungguh tak ternilai harganya, kamu sangat perhatian. Ya, ayah. Dulu, Tante Hehui adalah bintang tari. Aku juga tidak tahu apakah kakak si mewarisi tariannya. Aku juga tidak tahu apakah ada kesempatan untuk melihatnya menari di depan semua orang. Menyaksikan kehebatan Tante Hehui. Menari? Menari itu susah apa? Ini mau menjebakku. Fang Rui, sudah cukup. Kakak Kifeng, aku kenapa? Aku hanya ingin lihat apakah kakak si bisa menari. Kalau dia tidak bisa, dia bisa menolak. Siapa yang tidak tahu apa yang kamu mau? Aku mau apa? Waduh, kamu ini Kifeng. Si, hari ini kamu yang utama. Bagaimana? Tenang, ayah. Dulu aku pernah memimpin tim. Memenangkan juara pertama tari di tempat kami. Adikku sayang, kalau kamu tidak bisa, kamu boleh menolak. Di keluarga Shen, kamu yang paling dihormati. 3 kakakmu semua mendukungmu, kan? Kakak kedua. Kakak pertama. Ayah, Areksi. Kamu baru pulang, belum terbiasa. Lagi pula, selama ini kamu di luar, tidak bisa menari itu wajar. Jangan memaksakan diri. Dia sengaja mau mempermalukanmu. Tenang saja, aku benar-benar bisa. Bukannya kamu bilang dia tidak bisa menari? Aku juga tidak tahu. Aku ingat, menurut investigasi, dia cuma gadis desa yang kasar, gerakannya. Lebih kaku dari robot. Ini dia. Aku penasaran, tarian apa yang akan? Kai Champelkin Nonezi. Aku tidak bisa, tapi mungkin bisa melihat. Tarian legendaris Nyonya Hehui yang sudah lama hilang. Putar musiknya. Benar-benar bisa. Wah, tidak. Ganti yang lain. Ini juga bukan. Ganti lagi. Kalian punya lagu yang namanya Phoenix Legend? Nah, itu dia. Kok menari seperti ini? Lucu sekali. Tadi aku masih memuji gayanya yang elegan, ternyata juara pertama menari seperti ini? Mana ada gaya anak orang kaya? Apalagi mewarisi gen Nyonya Hehui dulu. Sudah kubilang, investigasiku tidak salah. Gadis desa ya tetap gadis desa. Anak orang kaya. Harusnya sepeh cihui-hui. Apa orang kota tidak pernah dengar Phoenix Legend? Jangan menari di lapangan. Kamu menari dengan sangat baik. Kakakku sayang, aku juga mau nari bareng kamu. Ayo, kakak kedua. Kalau begitu, aku akan coba tunjukkan sedikit keahlian menariku. Eyo. Music. Mulai menari. Keluarga Shen sudah lama tidak serumah dan sehangat ini. Ayah, cepat ke sini. Memang ilmu, lo. Ayah. Tuan, bisakah Anda? Tidak apa-apa. Baru keluar dari rumah sakit, kebetulan bagus untuk olahraga ringan. Hati-hati, ya, tidak apa-apa, senang hatinya. Aku juga senang. Hei, Tuan. Tidak menyangka tariannya bisa semeriah ini. Rasanya baru seperti pesta pernikahan, seluruh keluarga bersuka cita. Bukankah ini pertanda baik? Aku pulang juga mau ajak keluargaku. Nari seperti ini. Ibu,
Kok bisa begini? Dasar wanita licik ini. Sungguh kurang ajar. Matikan musiknya. Kian, ada apa ini? Wan Yan, hari ini ada begitu banyak tamu di sini. Awalnya aku tidak ingin mengatakannya sekarang, tapi sekarang sepertinya. Kalau ditunda lagi, keluarga Shen kita akan dihancurkan oleh satu orang berandal. Wanita ini, dia sama sekali bukan Shen Zi, putri keluarga Shen yang hilang bertahun-tahun. Dia cuma wanita muda yang diusir keluarga mantan tunangannya karena selingkuh. Sekarang ayah kandungnya masih terbaring di rumah sakit entah hidup atau mati. Kalian semua sudah dibohonginya. Bibi Fang, Anda ada buktinya tidak? Asal nuduh saja. Siapa sebenarnya yang mau menipu siapa? Ayah, Bibi Fang. Anda tidak bisa hanya untuk mendukung anak perempuan Anda, Farui. Lalu memfitnah adik kandung kami, Si, kan? Wan Yan, aku sudah mengambil pakaian dalam si putri palsu ini dan tes DNA dengan Anda. Hasilnya sedang dalam perjalanan ke sini. Tenang, ada aku di sini. Jangan takut. Ayah, Anda tahu, aku selalu ingin punya kakak perempuan. Aku juga penasaran, kakak si itu seperti apa rupanya. Awalnya kukira kali ini kita bisa berkumpul kembali sebagai keluarga. Tidak menyangka, dia tidak hanya mau menipu uang keluarga Shen, tapi juga dibawa pulang kinian untuk menipu Anda. Tentu saja, mana mungkin Si. Langsung ketemu begitu saja. Dia memang bukan putriku. Tapi kok mirip sekali dengan Huyer? Mana mungkin bukan? Tidak, justru di saat seperti ini, kita tidak boleh panik. Ayah masih menungguku. Kamu hanya bicara tanpa bukti, laporan identifikasi belum keluar. Kenapa kamu bilang begitu? Jangan-jangan kamu takut aku datang ke keluarga Shen mengancammu. Kamu sengaja bilang begitu. Kamu. Jangan-jangan kamu takut aku datang ke keluarga Shen mengancammu. Kamu sengaja bilang begitu. Ya, aku rasa adikku yang baik ini tidak salah. Benar, Ayah. Lihatlah sifat adik ini, persis seperti ibu. Bagaimana mungkin dia bukan? Kamu, gadis liar, benar-benar tidak menyerah sampai melihat peti mati. Aku menikah dengan Wan Yan, tentu karena mencintainya. Jika benar Zi kembali, aku tentu senang untuknya. Tapi jika palsu, aku juga tidak akan membiarkannya. Wan Yan, jangan lagi kamu tertipu oleh mereka. Lihatlah keluarga Shen, jadi seperti apa karena mereka. Kinian dan kedua saudaranya, masih pantas disebut kakak? Bibi Fang, Shen Qinyan, jujurlah padaku. Sebenarnya apa yang terjadi? Ayah, kami benar-benar tidak menipu Anda. Si benar-benar adik kandung kami. Benar, Ayah, kapan pernah kakak menipu Anda? Aku tanya dia, bukan kalian. Katakan. ayah, aku juga demi Anda. Ayah. Tampaknya Tuan Kinian kali ini keterlaluan. Ya, katanya Tuan Kinian ingin mencari seorang nona. Untuk berakting, tapi tidak cari yang bagus, malah mencari anak liar yang ayah kandungnya di rumah sakit. Kamu bilang, apa bukan ingin mengejar kekuasaan? Sampai rela meninggalkan ayah kandung sendiri. Mungkin saja. Aku siang malam mengharapkan Si bisa cepat pulang. Kukira menjelang akhir hayat akhirnya terkabul. Dengan gembira mengadakan pesta penyambutan untuknya. Tapi ternyata Zhen Qinian, anak durhaka. Ibumu masih melihat dari atas, kamu tahu tidak? Kinian, kamu memang sudah biasa bersikap keras kepala di rumah. Kami biasa saja memakluminya. Tapi urusan menemukan Si yang begitu penting. Kamu berani mempermainkannya? Kamu benar-benar ingin ayahmu semakin sakit ya? Ayah, kami juga karena terlalu khawatir jadi ceroboh. Apa? Kalian semua tahu? Bagus. Kalian bersekongkol menipuku. Bangsat. Si kelompok bangsat. Bagus. Benar-benar sekali dayung 3 pulau terlampaui. Kamu penipu, sudah menghancurkan keluarga Shen seperti ini. Masih betah di sini? Apa mungkin? Kamu masih ingin memeras uang? Cepat pergi. Nanti laporan identifikasi datang, kalau tidak pergi sekarang.
bersiaplah masuk penjara. Zi, maafkan aku. Laporan tes DNA sudah datang. Wanyan, ini dia gadis liar itu. Dan laporan tes DNA denganmu. Benar atau palsu, lihat saja sendiri. Ayah, bagaimana hasil laporannya? Cepat ambil. Asisten cepat. Ibu. Wanyan, bagaimana ini? Cepat keluarkan laporan itu. Ayah, bagaimana kalau kita tidak usah melihatnya? Ayah. Tidak bisa langsung keluar, malah mengganggu acara jamuan. Ayah, menurutku adik-adik benar. Wah, Kinian. Chili, Chifong. Apa maksud kalian? Bagaimana bisa laporan ini tidak dilihat? Kami hanya ingin semua orang tahu kebenarannya. Apa mungkin laporan ini benar seperti yang kami katakan? Gadis liar ini, dia sama sekali bukan anak kandungannya. Dan Kekekwi. Bibi Fong, kamu. Astaga, berani-beraninya membawa gadis liar untuk menipu kepala keluarga Shen. Berani sekali mereka bertiga. Wanyan, lihat, aku tidak salahkan. Laporan tes DNA ini harus segera dikeluarkan. Hitam di atas putih, buktinya jelas. Aku lihat bagaimana gadis liar ini bisa mengelak. Berani-beraninya masih betah di sini, bahkan berani menipu keluarga Shen. Kayaknya kamu ingin makan di penjara. Siapa yang tidak tahu? Shen Zi adalah duri dalam daging kepala keluarga Shen. Lihat bagaimana mereka menyelesaikan ini. Kakak Kinian, kalau aku pergi sekarang, apakah laporan ini dikeluarkan atau tidak, keluarga Shen akan dicemooh. Ditambah kondisi kesehatan Paman Shen sekarang. Bagaimana kalau kita beritahu kebenarannya nanti saja? Bibi Fang Rui. Jangan terlalu kejam. Kinian, kamu yang salah. Kami kejam? Gadis liar ini sudah menghina keluarga Shen di depan umum. Kamu masih membelanya. Apa kamu tertarik pada gadis liar ini? Kamu, Bibi Fang, mari bicara fakta, jangan mencampur adukan. Apa maksudmu memfitnah kakakku? Apa maksud ibuku? Kakakmu pasti tahu. Aduh. Cukup. Kalian bertiga brengsek. Kemari. Sujud, ayah. Yang benar sujud. Shen Qifeng. Kamu biasanya santai saja sudah biasa, tapi sekarang urusan sebesar ini. Kamu masih ikut-ikutan berbuat onar, percaya tidak aku sekarang bisa. Memo Tong Danamo. Ayah, adik ketiga juga khawatir dengan kesehatanmu. Lagi pula dia baru saja mulai mengerti. Aku bilang dia tidak bilang kamu kan? Di antara tiga bersaudara Shen. Hanya kamu yang paling tenang dan bisa diandalkan. Kenapa? Kamu ikut-ikutan memberontak? Apa kamu masih punya? Aku sebagai ayah? ayah, salahkan aku saja. Ini ideku. Aduh, kamu malah semakin menjadi ya? Shen Qingyan, jangan lupa bagaimana kamu bisa datang ke keluarga Shen. Pantaskah kamu terhadap Hui Er yang sedang melihatmu dari atas? Apa kamu ingin membuatku mati kesal? Ayah, kalau aku ingin membuatmu kesal, buat apa aku repot-repot? Saat kau sakit parah dulu, aku bisa saja langsung menyerahkan pencarian. Adik perempuan, biarkan kau pergi begitu saja. Kakak, kamu, brengsek. Kamu. Wanyan, Ayah. Kinian, kamu mengakui bahwa semua ini adalah tipuanmu pada ayah? Hah? Aduh, ternyata benar. Bukan darah murni keluarga Shen, malah lebih berbakti. Tidak mungkin, benarkah cerita si anak durhaka? Kasihan Pak Shen begitu tulus hatinya. Hanya ingin menemukan putri kecilnya, tak disangka seluruh anak-anaknya. Perskangkul menepunya. Bagaimana ini? Apa aku harus pergi sekarang? Aku. Ayah, menurutku kakak benar. Kalau kami benar-benar ingin menipumu, buat apa menunggu sampai sekarang? Menurutku,
Ada orang yang sengaja memilih hari bahagia ini untuk membuat masalah, baru itulah yang berniat jahat. Aku kamu. Laporan identifikasi, Tuan, sudah keluar. Ini, aduh, bodoh sekali. Kamu masih diam saja? Cepat cari alat dan lanjutkan. Baik, Bibi Fang, lihat bagaimana kamu membuat ayahku. Sampai seperti ini, masih ingin menyalahkan kakakku. Wan Yan, lihatlah ketiga anakmu ini. Bersekongkol menganiaya kami berdua, ibu dan anak. Aku ini juga demi kebaikan keluarga Shen, demi kamu. Apa yang kuinginkan darimu? Saat aku masih muda dan cantik dulu, orang yang mengejar aku bisa mengantar dari Jiangsheng sampai Prancis. Ngapain aku harus menikah denganmu? Benar-benar orang baik tidak dapat balasan yang baik. Wan Yan, lebih baik aku yang mati menggantikanmu. Bu, lihat Kak Wifeng. Biasanya mana berani bicara seperti ini sama kamu dan ayah. Entah apakah Kak Qinian yang mengajarinya. Lagi pula, Kak Qinian sampai. Bibi Hui yang membesarkannya sejak kecil pun berani dibohongi. Apalagi kamu yang cuma ibu tiri. Benar? Nyonya Fang sejak menikah masuk keluarga Shen tidak punya anak. Pasti ketiga saudara ini tidak akan menganggapmu sebagai ibu tiri. Aku cuma ibu tiri saja. Hanya Kak Hui yang bisa mengendalikan mereka. Aduh, nasibku sangga sayal. Huier. Ayah, menurutku, bisa jadi. Kak Qinian suka sama gadis liar ini. Tapi tidak tahu caranya cari alasan untuk bawa dia ke keluarga Shen. Jadi dia disuruh pura-pura jadi Kak Zhi. Ayah, kalau kamu terus membiarkannya bertindak semaunya, roh Bibi Hui di surga pasti sedih. Fang Rui, jangan asal tuduh. Shen Qinian. Dasar binatang. Aku menyesal tidak mendidikmu dengan baik selama ini. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Tempat itu berbahaya, sudah kubilang jangan pergi. Kenapa masih pergi juga? Hari ini aku benar-benar akan menghukummu. Ayah, jangan salahkan Kak Xiaonian lagi. Aku yang minta diajak main. Nanti aku yang berurusan denganmu. Jangan-jangan dia benar-benar sih. Ayah, Waduh. Pantasan Qinian hari ini aneh. Gadis liar ini sampai rela dipukul demi dia. Masih bilang kalian tidak ada hubungan? diam. Paman Shen, kalau mau pukul aku saja. Aku hanya ingin mengumpulkan uang untuk mengobati ayahku. Makanya aku setuju membantu Kak Shen menipu kalian. Kak Qinian juga melihat aku merawat ayah dengan sungguh-sungguh. Dan peduli dengan kondisimu, makanya mengajakku ke sini. Ternyata benar dia dibayar oleh ketiga bersaudara ini. Kak Qinian dan kedua kakaknya. Sungguh mencintaimu. Aku yang tergoda setan. Ikut sendiri ke keluarga Shen. Kalau ada kesalahan, itu salahku sendiri. Gadis ini benar-benar memikul segalanya. Jangan-jangan benar seperti yang dia katakan. Saudara Shen ini memikirkan kesehatan kepala keluarga Shen. Hanya karena ini. Sudah berapa kali kukatakan, kamu tidak pernah mendengarkan. Hari ini aku benar-benar akan memukulmu sampai mati. Shen Wanyan, kamu mau apa lagi? Qinian, dia tidak melakukan kesalahan. Bukankah dia berbohong karena peduli padamu? Jika kamu masih ingin memukulnya, maka pukullah aku. Dia yang kubawa pulang, jika tidak terdidik dengan baik itu salahku. Kenapa begitu mirip ya? Wanyan, Zhi, apakah kamu kesakitan? Eo. Jika kamu berjanji padaku untuk tidak memukul atau memarahi ketiga kakakmu, aku akan bangun. Baik, aku berjanji. Bangunlah semua, ayo. Jika Ziyi masih ada, mungkin dia akan seperti Zizen. Jujur, tulus, baik hati, dan tangguh. ibu, lihat wanita ini, hanya dengan beberapa kata saja bisa membuat ayah tenang. Kamu anak liar, tidak bisa menipu malah pura-pura menderita. Apa maksudmu, hari ini ingin mati di keluarga Shen? Sudah cukup?
Seorang gadis kecil. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Benarkan, Bibi Fang. Kamu dari mulut ke mulut hanya bicara tentang penipuan dan pura-pura menderita. Kurasa hatimu kotor, jadi semua yang kau pikirkan juga kotor. Kamu, ayah, dia bukan kakak Zhi. Kenapa kamu selalu membelanya? Aku ini anakmu. Benar, Wanyan. Zhi, kita bisa mencarinya lagi, bukan? Aku senang melihat si Sen. Bagaimana jika dia adalah anak kandungku? Tuan, laporan identifikasi sudah datang, silakan lihat lagi. Aku ingin lihat, apakah mulut kalian masih bisa keras kepala? Entah mengapa, hatiku terasa lebih tenang. Bahkan sedikit berharap. Tenang, tidak akan ada masalah. Hem. Tuan, kamu tidak bisa berjalan di tanah datar. Apa gunanya kamu? Tuan, aku tiba-tiba merasa seperti sudah cukup. Kamu tidak segera mencari Dekan Song? Ambil lagi yang baru. Ya, aku segera pergi. Ayah, mungkin sebaiknya jangan dilihat. Ini mungkin petunjuk dari langit. Jika kamu benar-benar menyukainya, dia adalah anak kandungmu. Adik ketiga, jangan nakal, aku tidak salah bicara. Paman Shen adalah ayah yang baik. Sayangnya karena aku, keluarga Shen jadi berantakan hari ini. Jika bisa melewati hari ini dengan selamat, baru resmi meninggalkan keluarga Shen. Mungkin bisa membuat Paman Shen merasa lebih baik, ayah. Anda lihat hari ini, setelah semua keributan ini, Anda pasti lelah. Bagaimana kalau kita pulang dulu, lalu menunggu laporan dikirim ke rumah? Bagaimana pendapat Anda? Iya, ayah, ayo kita pulang dulu. Si Sen ini memang anak yang disukai. Sangat mirip dengan Hui Er, tapi jika tidak bisa dipastikan dia adalah anak kandungku, bagaimana aku bisa menghadapi Si dan menghadapi Hui Er? Hihui si bajingan ini, bahkan setelah mati pun masih mengganggu. Mencari anak apa lagi? Hampir saja menjatuhkan Shen Qinian. Hihui, oh ayah. Wanyan, hal ini tidak boleh dianggap sepele. Aku ingat, kakak Hui dulu meninggalkan kotak giok, hanya kakak Hui. Dan Zhi yang bisa membukanya. Di dalamnya ada setengah giok yang ditinggalkan kakak Hui. Dan setengahnya lagi ada pada Zhi. Dipakainya sejak kecil. Giok itu. Apa? Laporan terbaru dari tempat pengakuan keluarga. Grup Shen menemukan anak yang hilang. Gadis dalam berita ini. Bukankah dia yang membawa paman ini ke rumah sakit kita beberapa hari lalu? Sepertinya benar. Zhishen. Zhishen. Paman, lihat berita ini. Apakah ini anakmu? Grup Shen menemukan anak yang hilang. Selama 20 tahun, Shen Zhi yang sebenarnya. Apakah Si Sen benar-benar menemukan keluarganya? Tapi hasil tes DNA, kenapa? Tidak jelas? Aku dengar, hasil DNA itu. Awalnya jatuh ke celah, susah payah diambil kembali. Asisten yang mengantarkan laporan itu terjatuh keras. Laporan basah terkena minuman dan tidak bisa dibaca sama sekali. Sedang dikirim ulang. Apakah kalian tahu siapa nama Nyonya utama grup Shen? Sepertinya namanya Hihui, tapi Nyonya Hi sudah lama meninggal. Sekarang nyonya utamanya adalah seorang wanita bermarga Fang. Hihui, sekarang sudah sakit parah. Jika Si Sen sudah menemukan keluarganya, aku bisa pergi dengan tenang. Keluarga Shen di Jiangcheng. Tepat untuk melihat apakah mereka bisa benar-benar baik kepada Si Sen. Cepat, cepat bawa aku ke keluarga Shen. Putriku menemukan ayah kandungnya. Dia adalah Shen Zhi. Ayah, ibu meninggalkan giok untuk Si dulu. Aku tidak tahu. Iya ayah, dulu ibu juga tidak pernah bilang pada kami. Giok, sepertinya aku memang punya giok. Disimpan oleh ayah. Dan ayah tidak pernah bilang padaku. Di mana ibu? Ini barang kesukaan ibumu kandung. Sekarang saatnya dikembalikan pada pemiliknya. Melihatnya dari dekat, rasa familiar yang aneh itu semakin kuat. Apa aku pernah kenal dengannya? Jangan-jangan asal-usulku tidak sesederhana itu. Waktu kecil tersesat, mungkin hanya kebohongan ayah. Ah, ini salahku.
Dulu waktu Huier memberikan giok ini pada Zhi. Tidak lama kemudian, Zhi hilang. Huier juga pergi. Lalu aku simpan giok dan kotaknya. Lama-lama jadi lupa memberitahumu. Ah ini. Wan Yan, cepat suruh orang ambil kotak giok. Kebenarannya harus cepat diketahui. Ayah. Kalau tidak, 3 kakak lagi akan bilang ibu salah tuduh mereka. Paman Li, Jatuan, empelkan. Kotak giok peninggalan Huier dulu. Ja. Tuan. Nok Kemori. Di kotak ini ada sidik jari. Selain Huier, hanya sidik jari Zhi yang bisa membukanya. Eo, kamu coba pegang. Semua ini karena aku. Apapun hasilnya, aku akan bertanggung jawab sampai akhir. Lin Zisen, jika tebakanku salah, lebih baik akhiri sandiwara ini sekarang. Tapi jika benar seperti yang kuduga, Wajah aslimu akhirnya terungkap, anak haram. Cepat, semua orang menunggu. Jangan sampai mengecewakan mereka. Verifikasi sidik jari. Sepuluh, 9, Delapan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terbuka. Hore. Adik. asal-usulku, jangan-jangan ada rahasia lain. Putriku. Kau benar-benar putriku. Ibu, dia benar-benar Shenzi? Tidak mungkin, bukankah kita sudah menyelidikinya? Dia punya ayah. Tak disangka, kita malah menemukannya secara tidak sengaja. Pantasan, sebelumnya aku merasa familiar dengannya di mana-mana. Zhi, Kakak Qinian, kamu kenapa? tidak apa-apa. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Dan aku juga tidak akan membiarkan ingatanmu menghilang lagi. Syukurlah kamu kembali. Tunggu sebentar. Wan Yan, masih belum selesai semuanya. Bibi Fang, membuka kotak ini kan ide kamu. Sekarang kamu berubah pikiran. Apa maksudmu sebenarnya? Kamu mau apa? Semuanya lihat, kotak ini sudah rusak. Pasti karena sidik jari palsumu yang merusaknya. Pasti karena sidik jari palsumu yang merusaknya. Kakak, benar bisa dibuka. Kakak Qinian, benar bukan aku yang merusaknya. Jangan khawatir, aku percaya padamu. Lalu, kamu mau bagaimana? Giok peninggalan kakak Hui ada di sini. Jika kamu benar-benar Zhi, pasti separuhnya ada padamu. Asalkan kamu bisa mengeluarkan giok itu, lihat apakah bisa disatukan. Kalau giok ini bisa utuh, bukankah kita akan tahu? Ayah, ini apa? Kenapa ada huruf Hui disulam di atasnya? Ini, huruf Hui ini. Berharap kamu lebih berbakti. Lalu lihat di dalam sini, ada sebuah giok. Ayah simpan dulu untukmu, nanti kalau ayah sudah tidak bisa, ayah akan memberikannya padamu. Ayah bilang apa sih? Tidak bisa ini itu. Aku perintahkan ayah, simpan untukku seumur hidup.
Hahaha baiklah, ayah simpan untukmu seumur hidup. Ayo pulang. Giok ini sama persis dengan yang ayah tunjukkan dulu. Benar-benar mirip. Jangan-jangan ayah bilang nanti kalau tidak bisa, maksudnya jika dia meninggal. Aku harus mencari keluarga kandungku dan huruf Hui itu. Tepatnya nama Nyonya Hihui. Zi, kamu punya giok? Dia punya giok apa? Sekarang pasti panik setengah mati. Ini kan pusaka keluarga Shen. Bukan sesuatu yang bisa dia siapkan dalam waktu singkat. Giok? Tentu saja aku punya. Zi, kamu benar-benar punya? Wah, bagus sekali. Kalau kamu punya, cepat keluarkan. Iya, Kak Si, jangan-jangan kamu tidak berani? Hah, apa yang tidak berani? Aku tanya kamu. Dia sudah pasti adik kandungku sekarang. Sekarang, giok itu ada di tubuhnya. Takut sama kamu? Kamu. Adik, tenang saja, keluarkan gioknya. Biar beberapa orang lihat, fakta bukan cuma omongan. Tapi sekarang gioknya tidak ada padaku, sepertinya ada di ayah. Suster, bisakah kita cepat sedikit? Tidak bisa, Pak. Penyakitmu belum sembuh, tidak bisa terburu-buru. Tidak bisa mengeluarkannya, tidak bisa. Bilang saja ada di ayah. Barang berharga seperti ini. Harusnya selalu dibawa, bukan? Ayah, kalau benar ini giok Si, masa tidak dibawa-bawa? Si, kamu yakin punya separuh gioknya? Aku yakin. Dulu sekali, aku melihatnya di ayah. Sebuah giok yang sangat mirip, ada ukiran huruf Hui. Ada ukiran huruf Hui. Tapi dia takut aku kehilangan, jadi selalu disimpannya. Adik, sekarang Paman Lin pasti sudah bangun. Bagaimana kalau kita telepon dia? Ya. Ini. Halo, Zizhen. Halo, ayah. Kamu sudah bangun? Tubuhmu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu buru-buru telepon. Ada apa? Ada keperluan? Ayah, ingat giok kita? Ayah, ingat giok kita? Ingat. Giok dengan huruf Hui itu kan? Aku baru saja mau mengantarkannya padamu. Suster, aku beberapa hari ini koma. HP tidak diisi, bisakah HP MU? Type in Jamkin? Pak, kami kerja. HP harus diserahkan. Kalau begitu cepatlah. Halo, ayah. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Adik, kok malah mati? Ayahku tidak mungkin mematikan teleponku. Tidak mungkin mati. Kakak Kinian, apa dia kenapa-napa? Panggil orang, segera jemput Paman Lin dari rumah sakit. Siap. Kinian, jangan buang-buang tenaga. Kamu masih belum sadar? Dia cuma penipu. Bibi Fang, sekarang sih. Cuma tidak bisa menghubungi Paman Lin, tidak bisa ambil gioknya. Kamu bilang penipu mulu, ada bukti konkret? Bisa buktikan si palsu? Ha, baiklah. Menyerat ke Kalian Bertiga. Sudah dihipnotis semua olehnya. Bilang aku tidak punya bukti ya? Aku lihat sampai kapan kamu bisa keras kepala. Rui. Bawa orangnya masuk. Zizhen, kamu harus tunggu ayah. Kenapa mereka bisa datang? Jangan-jangan.
Zi, apa mereka yang mengusir kamu dan Paman Lin? Ini pesta pernikahan keluarga Shen, kalian masuk sembarangan mau apa? Kami diperintah oleh nona kedua keluarga Shen, Fang Rui, untuk membawa si Jalang ini pergi. Betul. Dari mana kamu dapatkan dua orang bodoh ini? Aku mana tahu mereka berdua sebodoh ini. Kamu benar-benar Jalang, masih berhutang pada keluarga Gu. Belum lunas, sekarang sudah merangkak ke keluarga Shen. Kayaknya kamu memang ingin mati. Waduh ibu, Ini, Berani berbuat onar di wilayah keluarga Shen, kamu yang ingin mati. bukan, kamu siapa? Tidak dengar ibu tadi bilang? Kami diperintah oleh nona kedua keluarga Shen. Khusus untuk menghukum si Jalang ini, berani macam-macam dengan kami. Kayaknya kamu cari mati. Waduh, tidak kenal tuan ketiga keluarga Shen, berani datang ke keluarga Shen main hakim sendiri. Siapa yang kasih kalian nyali? waduh, ternyata Tuan Shen, salah saya. Tidak mengenali orang penting. Maaf ya. Lalu, dia adalah putri sejati keluarga Shen yang hilang bertahun-tahun dan baru ditemukan. Shanzi. Aku tidak peduli kalian siapa. Asal berani sentuh dia sedikit saja. Aku buat kalian tidak bisa pulang. Ibu, saya tidak salah dengarkan? Putri keluarga Shen yang hilang lebih dari 20 tahun. Sheng Shi Jia. Ini tidak mungkin, ayahnya yang setengah mati. Sekarang masih dirawat di rumah sakit. Lin Shizhen ini. Bagaimana mungkin dia Shen Shi? Tuan-tuan, kalian pasti salah paham. Kamu mau mengajari aku? Bu, lihat sikap mereka bertiga, sepertinya tidak salah. Pasti perempuan hina ini, dia menggunakan trik licik. Karena keluarga Shen tidak mengatakan apa-apa, maka nona besar ini pasti lebih tinggi statusnya daripada nona kedua. Shen Shao sangat memanjakan perempuan hina ini. Lalu mengapa kita tidak memanfaatkan perempuan hina ini untuk mendapatkan keuntungan? Ibu benar. Benar juga. Wah, Shisen. Bukankah kamu ingin menikah denganku? Aku datang sekarang. Jangan menghindar, ayo pergi. Shizhen, sebenarnya aku setuju dengan pernikahanmu dan anakku. Hah? Ibu dan anak ini benar-benar mata duitan. Bu Sheng, tidak punya malukah kamu? Apakah kamu lupa apa yang kamu lakukan pada keluarga Lin beberapa hari lalu? Sekarang melihat aku adalah anggota keluarga Shen, kamu ingin menipuku dengan cara yang sama dan menjadi parasit di sini? Kamu. Keluarga Gu, apakah Lin Shizhen ini Shen Shi? Kalian sudah hidup bersamanya selama bertahun-tahun. Apakah kalian tidak punya penilaian sama sekali? Atau kalian ingin kembali hidup di desa tanpa mendapatkan apapun? Aku wah ini. Tuan besar, ayah Lin tidak ada di rumah sakit, apa? Bagaimana mungkin ayahku tidak ada di rumah sakit? Berpura-pura apa? Masih mencari ayah? Mungkin ayahmu mendengar kamu datang ke keluarga Shen untuk mengaku sebagai putri dan mencari. Giok tidak tahu dari mana, lalu kabur. Tidak mungkin. Nak, Lin Shizhen ini. Tidak mungkin dia Shen Shi. Nona kedua memberi kita kesempatan satu-satunya untuk bertahan di Jiang Cheng. Kita tidak boleh salah langkah. Bu Sheng, apa sebenarnya yang kamu ketahui? Cepat katakan. Aku bilang. Kakek Shen, jangan sampai tertipu. Oleh gadis kecil ini, dia punya ayah kandung. Dan selama bertahun-tahun, ayahnya tidak pernah mengatakan. Dia itu anak angkat, mungkin juga anak haram. Dari kecil sampai sekarang, aku belum pernah melihat ibunya. Entah ayahnya yang sudah mati itu dengan perempuan desa mana. Melahirkan anak perempuan brengsek ini. Ibuku. Apa? Kami salah bicara? Bertahun-tahun ini, ibumu pernah muncul? Kami juga tidak tahu. Ayahmu yang setengah mati itu di mana menemukan pelacur ini? Melahirkan anak jalang seperti kamu, seluruh keluarga. Semuanya kotor dan menjijikkan. Aku tidak mengizinkan bicara seperti itu tentang keluarga kami. Kenapa? Tidak boleh bicara? Aku akan tetap bicara. Kamu tahu siapa ibumu? Ya, kamu tahu siapa ibumu? Coba panggil ibumu ke sini.
Seolah-olah ibuku yang mengganggumu. Ibunya. Shen Wanyan, kamu mau apa lagi? Kinian, dia tidak melakukan kesalahan. Dia hanya berbohong karena peduli padamu, bukan? Jika kamu masih ingin memukulnya, pukul aku saja. Dia ku bawa pulang, jika tidak diajari dengan baik itu salahku. Mengapa? Melihatnya dituduh, diinterogasi, dihina. Bahkan ketika menyebut ibunya. Hatiku terasa sakit tanpa alasan. Mengapa aku merasa sakit hati? Apakah aku benar-benar menganggap Shisen sebagai adikku? Mengapa setiap kali melihatnya, aku merasa seperti ibu kembali? Aku memang tidak punya ibu. Tapi kalian tidak boleh karena ini. Menghinaku tanpa bukti. Ya, kamu, anak manis tanpa ibu. Benar, kamu anak manis yang brengsek. Ah, nak, jangan buang-buang waktu dengannya. Hutangnya pada keluargaku belum lunas, bawa dia pergi. Baik. Parenti. Siapa bilang Shisen tidak punya ibu? Ayah, Siapa bilang Shisen tidak punya ibu? ayah. Ayah, kenapa kamu kesini? Kondisimu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, aku langsung datang setelah melihat berita. Teleponku juga habis baterai. Oh, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Keluarga Shen sangat baik padaku. Ayah lega. Oh, sudah waktunya memberikan ini padamu. Ini. Apa ini? Apakah di dalamnya ada giok? Wanyan, kamu mau kemana? Nok. Boleh tolong perlihatkan ini padaku? Benar, ini pasti hasil jahitan Hui Er. Wanyan jangan buru-buru. Banyak kok di dunia yang jahitan tasnya sama. Bener atau enggaknya lihat giok di dalamnya. Cocok enggak sama yang ditinggal Kak Hui. Paman Li. Tuan, ayah. Bu, giok ini kelihatan familiar ya. Ini jangan-jangan. Bu, cewek kampungan ini beneran. Takut apa sih, Lin Shisen ini? Mustayu Jie Xinxi. Kamu dengarkan kata ibu anak keluarga Gu? Kayaknya sekarang, dia kolaborasi sama kakek ini mau nipu lagi. Pak, apa aku beneran bukan anak kandungmu? Hadirin, giok ini adalah peninggalan mendiang Nyonya Hihui. Dibuat master khusus, artinya berkah bagi dunia, keselamatan lancar. Cuma satu di dunia, walau luarnya kelihatan biasa aja kayak giok lain. Tapi waktu dua bagian disatukan, nggak peduli ruangan terang atau gelap, akan bersinar terang benderang. Cepat, Paman Li memiliki ekor rubah. Mau ketahuan nih? Tuan. Ini sudah disatukan. Aduh, gawat semua lihat nih. Giok di kotak ini malah terpisah. Nak, giok ini jangan-jangan yang kita jual. Waktu itu punya si tua itu? SST. Bu, diam, aku ada cara. Ini gagal menyatu? Sepertinya, keluarga Shen bukan keluarga kandung Shisen. Wanyan lihat kan? Gioknya gagal nyatu, semua yang hadir saksi.
Cewek kampungan ini sama bapaknya yang mau mati. Emang keluarga penipu. Tante Fang. Kakak Kinian, sikapmu gimana sih? Fakta sudah jelas, mau bela dia terus? Kamu beneran suka dia ya? Ini kok hasilnya gagal? Padahal semuanya mirip banget sama si. Pak, coba kita selidiki lagi. Mungkin salah. Ini. Cukup. Tapi ini beneran jahitan Hui Er. Nak, apa kamu tahu keberadaan Si? Aku mohon, kasih tahu Om ya. Paman Shen, aku nggak tahu. Beneran nggak tahu. Nak, Paman mohon, aku cuma mau lihat dia untuk terakhir kali. Nok kamu. Wanyan, kenapa kamu? Ayah, Wanyan, kenapa kamu? Wanyan. Ibu, ayah pasti sakit lagi karena dimarahin mereka. Sudah. Ada orang? Cepat panggil dokter. Cepat. Paman Shen, kamu nggak apa-apa? adik Shishen, ini bukan urusanmu. Nggak ada hubungannya denganmu, pergi sana. Iya, adikku yang baik. Kalau nggak pergi sekarang, nanti nggak keburu. Siku, dia di mana sih? Jangan-jangan dia kenapa-napa? Cepat panggil orang. Usir kedua penipu ini. Oh, ayo pergi. Apa yang kamu lakukan? Lepasin. Ayah, Lakukan apa? Kamu masih hutang sama keluargaku. Hutangmu belum lunas. Bawa dia pergi. rumahku sudah kamu ambil. Masih mau apa lagi? Pak Sebesi, rumah lusuhmu itu berharga berapa? Ayah, ayo cepat pergi. Ayah, aku mau periksa mereka. Kinian, kamu beneran suka sama dia ya? Nggak cuma bekas, tapi juga penipu. Dasar kurang ajar. Jangan pergi. Berani keluar setapak dari pintu ini. Jangan harap pulang lagi. Hah, Shen Kinian, akhirnya kamu dapat giliran. Ayah, aku beneran rasa. Tuan, laporan tes DNA baru sudah sampai. Tuan, laporan baru sudah datang. Silakan lihat lagi. Dasar bodoh. Bukannya curiga ini ada yang aneh? Lihat sendiri laporan ini. Kinian, bukan aku bilang, bahkan Giok kakak Hui, yang membesarkanmu dari kecil, nggak cocok. Masa masih berharap? Tipu ayahmu, mengakui kesalahan saja. Ngapain diperpanjang? Kamu mau bikin ayahmu marah beneran? Ibu, biarkan Kinian lihat baik-baik. Nanti dia bilang kamu salahin dia lagi. Kita nggak sanggup tanggung tuduhan ini. Lihat sendiri. Habis lihat, nggak usah balik ke kantor. Pergi berlutut di depan makam ibumu, kapan mengaku salah. Baru boleh bangun. Jangan-jangan dia beneran bukan si. Kakak tercua. Asisten Liu, laporan tes ini asli? Kakak tertua, ini aku sendiri. Ambil dari Direktur Song. Ada tanda tangan asli Direktur Song. Nggak mungkin palsu. Kinian, jangan karena laporan ini. Bukan seperti yang kamu pikirkan, lalu meragukan keaslian laporan ini. Ini aku yang mengambil pakaian dalam. Dengan serat jaringan kulit terbanyak dari gadis liar itu. Dan DNA keluarga Fang. Untuk membuat laporan tes DNA. Direktur Song yang memeriksanya sendiri. Mungkin salah? Aga Mipiaga, Jieling Shizeng. Tidak mungkin Shenzi. HMPH. Kamu tertawa apa? Justru sebaliknya. Laporan tes DNA menuliskan, dikonfirmasi anak kandung. Apa? Bagaimana mungkin? Kakak Kinian, sudah saatnya seperti ini. Kamu masih mau membohongi ayah? Ayah, kamu tegur dia dong. Wanyan, lihat dia sudah tidak tahu aturan. Ayah, kakak, ini benar. Shishen dia adalah si. Baik, kalian bertiga, berani lagi bersekongkol menipuku. Ja, aku pukul kalian. Ini. Benar putri kembali. Paman Li, cepat lihat.
Ini, di sini tertulis dikonfirmasi anak kandung, bukan? Dikonfirmasi anak kandung, Anda tidak salah lihat. Selamat Tuan, selamat Tuan. Ini benar. Semuanya cocok, dia sangat mirip Hui Er. Bagaimana mungkin? Ini pasti. Shenqing Yansen Gaozhen Manikarnya. Membawa yang palsu untuk menipu Tuan, ini tidak mungkin benar. Fang Qian, kamu yang bilang. Laporan memastikan tidak mungkin salah. Apakah kamu tidak ingin aku menggakui si Jija? Tidak mungkin, Tuan. Aku tidak bermaksud begitu. Lalu, giok itu tidak cocok. Bagaimana menjelaskannya? Ayah, aku baru dengar ibu dan anakku bilang. Giok yang dikirim Ayah Lin. Mereka sudah menukarnya dan menjualnya. APA? Pasti mereka yang melakukannya, ibu dan anak ini. Setiap hari menindas Si dan Paman Lin. Adik kedua, adik ketiga, kalian jaga ayah. Aku akan bawa Zi kembali. Cepat, kamu cepat pergi. Ibu dan anakku itu tidak tahu akan berbuat apa padanya. Jangan pedulikan aku, cepat pergi. Ini semua salahku. Dia jelas-jelas ada di depan mata. Kenapa aku tidak bisa menunggu sebentar, hanya bisa melihatnya? Ditarik pergi oleh orang lain. Wan Yan. Dan kamu, ketika aku sudah tua, sakit, pikun. Bawa orang ini. Wan Yan, aku tidak bermaksud begitu. Bawa kembali ke keluarga Shen. Aku tidak bermaksud begitu. Kurangen. Nak, cepat bantu ibu, tolong bantu ibu. Ayah, ibu tidak sengaja. Dia juga tidak tahu gadis liar itu adalah Shen Si kan? Apa? Gadis liar? Bawa kembali ke keluarga Shen seperti ibumu. Tanpa izinku, tidak boleh keluar dari keluarga Shen sedikit pun. Bawa mereka pergi. Wan Yan. Hahaha, pantas. Ayah, aku akan bawa ayah istirahat dulu. Kakak sebentar lagi. Bisa membawa adik pulang, ya baik. Aneh melihatnya dari dekat. Rasa familiar yang aneh semakin kuat. Sudah lebih dari 20 tahun, Zi, akhirnya aku menemukanmu. Benar-benar barang bagus. Aduh nak, kamu tahu dulu. Kenapa aku buta? Beberapa ribu yuan. Aku jual ke Wang Fugui. Kalau mau menebusnya kembali, aku kehilangan seorang Lin Shizhen. Tidak masalah, yang penting aku harus keluar 5 juta. Ah ibu, 5 juta itu apa? Nanti setelah giok ini, aku jual mahal ke ibu dan anak Fang. Aku tipu mereka 50 juta, 5 juta ini. Hanya uang receh. Anakku memang pintar. Tentu, ayo ibu ayo. Ayah. Bagaimana kabarmu? Zhishen. Ayah minta maaf, sampai mati. Tidak bisa menemukan keluarga aslimu. Ayah bicara apa? Aku tidak mau ayah bicara begitu. Ayah sudah membesarkanku sejak kecil. Ayah adalah keluarga asliku. Tenang, kita pasti baik-baik saja. Kita segera bisa keluar. Ya, Waduh, kenapa di sini main? Adegan hubungan ayah anak yang mengharukan. Halo, kamu tahu di mana rumah Lin Shizhen? Belok kiri di persimpangan kedua depan, langsung sampai. Oke, terima kasih. Gu Sheng. Ayah masih sakit. Kamu kasih dia makan dulu. Aku takut dia tidak kuat. boleh, tapi mintalah padaku.
Ayah, Aduh, si tua bangka ini mungkin benar-benar tidak akan bertahan. Hahaha, Zizhen, kamu pikir sekarang masih di keluarga Shen? Kamu putri keluarga Shen ya? Yonggon Shokshutsi. Zizhen, jangan pedulikan ayah. aku mohon. Apa katamu? Aku tidak dengar. Aku bilang, aku mohon. Hahaha, lebih keras. Aku tidak dengar. Aku bilang aku mohon kasih ayahku makan. Hahaha, ibu. tunggu. Ini. Gusheng, apa maksudmu? Kasih ayahku makan makanan ayam? Ya ampun, dapat makan saja sudah bagus. Masih pilih-pilih apa? Oh ya, nanti sampai di rumah Wang Fugui. Kamu bisa makan makanan hangat. Apa? Wang Fugui? Kamu mau menjualku ke Wang Fugui? Ah, jangan banyak bicara, ayo pergi. Ayah. Zizhen, Ayah, Banyak bicara. Gio. Bagaimana kamu bisa punya giok ini? Gio. Bagaimana kamu bisa punya giok ini? Biar kamu mati dengan tenang. Giok ini asli, tapi sudah lama aku tukar dan dijual ke Wang Fugui. Makanya baru saja di keluarga Shen tidak berhasil digabungkan. Apa? Berani sekali kalian. Kenapa tidak berani? Ayahmu si tua bangka itu punya barang bagus tidak dikasih ketahuan olehku. Tentu saja aku jual. Tapi, aku beritahu kamu, setelah hari ini, tidak ada yang akan tahu identitasmu lagi. Hahaha. Cepatlah. Pergi layani Wang Fugui itu. Ahahaha. bawa ke si kodok itu, kalau tidak si kodok akan menaikkan harga lagi. Lagi-lagi minta harga tinggi. Ayah. Lepaskan aku. Ayo pergi. Bajingan. Ayo pergi. Ayah. Zizhen, Ayah. Zizhen, Pergi. Bukan. Pergi. Gusheng, kau bajingan. Kau akan mati mengenaskan. dengar, aku hanya peduli uang. Naik, Cepat. Si. naik. Lepaskan aku. Diam. Kau diam. Jalan. Barusan mungkin salah lihat. Zi, tunggu aku. Aku segera sampai. Sepertinya di sini. Ada orang? Paman Zilin? Paman Zilin. Ada orang? Paman Zilin? Napain kamu? Rumah ini sudah beberapa hari tidak dihuni. Kamu tahu keluarga Lin Zizen tinggal di sini? Siapa? Lin Zizen. Tidak kenal. Cepat pergi. Shan. Bro, hari ini aku senang. Makan sepuasnya.
Wah, selamat Wangge. Wah, ayo. Terima kasih, terima kasih. Duduk. Selamat kakak dapat istri cantik. Bos, setelah hari ini, kakak tidak akan jomblo lagi. Hahaha. Sudah bukan jomblo lagi. Hahaha. Wangge, lebih baik kakak urus urusan penting dulu. Jangan sampai nanti ada masalah lagi. Masalah? Apa kalian menyembunyikan sesuatu dariku? Mau mempermainkanku? Tidak, bukan Kak Wang. Kami mana berani mempermainkan Anda, kan? Ayah. Maksud anak saya, biar Anda cepat-cepat. Bahagia dan sejahtera, jangan sampai terlambat, kan? Semua setuju, kan? Ayah. Masuk akal, masuk akal. Kalau gitu saya duluan ya. Semua makan minum yang enak ya. Oke. Ayo makan. Halo, manfaatkan semua sumber daya jaringan. Cari tahu lokasi keluarga Lin untukku. Pak Shen, saya dapat info, lokasi yang baru Anda tinggalkan. Itu lokasi keluarga Lin. Apa? Wah, Sisen, aku datang haha. HM Jijen, kamu ngapain? Aku haus, mau minum. Oja, jangan-jangan mau kabur? Masa sih? Meski tali sudah lepas, aku cuma cewek, belum lari 2 langkah. Udah pasti ketangkap lagi sama kamu. Hehe, bener juga, hehe. Kalau si cantik haus, gimana kalau aku yang bantu basahi? Hah? Tunggu. Paman Lin. Paman Lin. Syukurlah kamu datang. Paman Lin, gimana kabarmu? Aku masih bisa tahan. Cepat selamatkan Zizhen. Kamu tahu dia dibawa kemana? Jia. Dia di Gusheng. Ibu dan anak Gusheng itu dijual ke Wang Fugui. Aku tahu. Rumahnya di mana? Oke, aku bantu kamu. Segera kirim orang ke desa Lin, semakin cepat semakin baik. Tunggu. Tunggu lagi. Lepas aku. Aku nggak tahan lagi. Lepasin. Berani-beraninya kamu ganggu aku, kamu akan menyesal. Manny Isel, aku malah menyesal nggak dari dulu pegang kamu. Santai ayah. Mas akan pelan-pelan. Haha, Mas akan pelan-pelan. Aduh. Dasar cewek, tangkep dia. Jangan lari. Tahan dia untukku. Berani mengacaukan urusanku? Kau, Parenti. Di depan sana. Sebentar lagi sampai. Zi, kau harus bertahan. Wanitaku berani kau sentuh? Ha! Tidak berani. Arik Jijen. Tidak suka di dalam kamar. Kalau begitu hari ini di depan. Teman-teman, akan kuperlakukan kau dengan baik. Hei, bagus. Lepaskan. Jika kau berani menyentuhku sekali lagi, keluarga Shen tidak akan membiarkanmu. Keluarga Shen? Hah? Keluarga Shen yang mana? Kak Wang. Dengarkan saja perempuan ini bicara ngawur. Dia cuma anak yang tidak punya ibu, ayahnya juga hampir mati. Kau kan sudah tahu, manfaatkan kesempatan ini. Kak Wang cepat lakukan urusan penting. Benarkan semuanya? Kalian semua tidak akan bisa lolos. Kalian pasti akan menerima hukuman. Hah?
Di keluarga Lin, selain bosku, siapa lagi yang melindungimu? Selain bosku, siapa lagi yang melindungimu? Betul, betul. Jangan takut, sebentar lagi selesai. Banyak orang. Aku masih pertama kali. Lepaskan dia, buka bajunya. Jangan gerak. Buka bajunya, buka, buka, buka. Hei, buka. Buka bajunya, buka, buka. Hei, hei, apa yang dilakukan? Siapa kau? Berani mengacaukan urusanku. Tahukah kau siapa aku? Berisik. Kau cari mati. Aku salah, maafkan aku. Zi, maaf, aku terlambat datang. Zhishen, Ayah. Ayah, kau baik-baik saja? aku baik-baik saja. Justru kamu tidak terluka kan? Untung Kak Kinian datang tepat waktu. Nak, ini bagaimana? Nok! Aduh, dasar anak kecil. Kau tidak peduli ibumu sendiri? Satu pun tidak akan lolos. Tangkap mereka. Ah, Shan. Tuan Muda Shen, salah paham, semua salah paham. Betul. Tuan Muda Shen apa? Salah paham. Ah? Maksudmu aku salah paham kau menculik Zi? Menjualnya ke Wang Fugui? Atau salah paham dia bukan? Darah daging asli keluarga kami, Shen? Oh, Tuan Muda Shen, waktu di rumahmu. Bukankah kamu sudah melihatnya? Dua keping giok itu tidak berhasil digabungkan, kan? Benar, benar. Lihat baik-baik. Darah yang mengalir di tubuh Lin Zizhen adalah darah keluarga Shen kita. Ayah, aku benar-benar. Zhishen, jika benar begitu, ayah akan pergi dengan tenang. Ayah, Bagus, kalian berdua ibu dan anak berani mempermainkanku, malah mendesakku. Untuk segera menyelesaikan urusan, bilangnya agar tidak ada masalah. Kalian sengaja ingin mencelakanku, ya? Tidak, tidak. Tuan Shen, biar aku yang menghajar ibu dan anak ini. Maafkan aku, ya? Wang Fugui, kau berani membelot? Omong kosong. Kalian tahu tidak, ini namanya orang bijak tahu situasi. Sekelompok sampah masyarakat yang tidak berpendidikan, HMPH. Bagus, suruh dia berlutut di depan Zi. Ayah, ayah, ayah. Nok, nok. Zi, ingat tidak waktu kecil? Gerakan yang aku ajarkan padamu? Ingat tidak waktu kecil, gerakan yang aku ajarkan padamu? Adik Si, kamu tidak ingin melindungi ibu? Aku ajarkan beberapa gerakan untuk melawan penjahat. baik, Kak Xiaonian, aku mau belajar. 1, 2. Kak Xiaonian, Zi, kamu ingat? Zi, selama lebih dari 20 tahun, Paman Lin merawatmu. Dengan sangat tulus dan baik, tapi untuk melindungi orang yang dicintai. Kamu harus mengayunkan tinju sendiri. Terutama menghadapi sampah masyarakat seperti ini, jangan kasihan. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Aku bantu kamu mengingatnya. Kamu. Ayunkan. Nok. 2. Lutut ke atas. Tadap. Kamu seorang wanita memukul pria. Kau melawan langkah. 3. Putar badan, tendang samping. Nok. kena titik vital. Gusheng, yang baru saja kau kembalikan adalah hutangmu kepada Zi selama beberapa tahun ini. Gusheng, yang baru saja kau kembalikan
adalah hutangmu kepada Zi selama beberapa tahun ini, tapi hari ini, perbuatanmu terhadap Zi. Hutang ini belum selesai dihitung. Zi, sebelumnya mereka mengusirmu dan Paman Lin, kali ini mengurungmu dan Paman Lin di gubuk dan menghina. Bahkan ingin menjualmu, bagaimana kau ingin menghukum mereka? Kakak Xiao Nian, balas dendam dengan cara yang sama. Seperti yang mereka lakukan pada kita. Baik. Bawa mereka pergi. Pertontonkan di depan desa. Tuan Shen, kami salah. Tunggu sebentar. Serahkan giok itu. Selain itu, siapkan juga pakan babi untuk mereka, 7 hari kemudian. Jual mereka. Tuan Shen, kau tidak boleh memperlakukan kami seperti ini. 1 piring pakan babi tidak cukup, Tuan Shen. Sedangkan kau. Tuan Shen, aku sudah menebus kesalahan. Ampunilah aku bersumpah. Tidak akan mengganggu Nona Shen lagi. Jika aku bukan putri keluarga Shen, jika hari ini kakak Xiao Nian tidak datang tepat waktu, apakah aku tidak akan bisa angkat kepala seumur hidupku? Nona Shen, tidak seperti itu. Apa maksudmu? Sudah kukatakan, hari ini tidak ada yang bisa lari. Menjual perempuan, menyimpan uang haram, membentuk geng. Apa yang ingin kau katakan? Sampaikan di penjara. Tuan Shen, kau berjanji akan melepaskanku. Kumohon, aku salah, tidak berani lagi. Aku tidak pernah bilang akan memaafkanmu. Ini namanya berbuat baik, bawa pergi. Jangan, Tuan Shen. Apa ini? Lepaskan, bawa aku pergi. Zi, ayo, kita pulang. Tunggu, kakak Xiao Nian, ayahku. Dia ingin tinggal di desa Lin, kesehatannya tidak baik. Aku ingin menemaninya beberapa hari lagi. Jadi, pulanglah dulu, beritahu ayah kita, aku baik-baik saja. Beberapa hari lagi aku akan pulang menemuinya. Tidak boleh. Xiao, Maksudku, aku akan tinggal menemanimu. tapi kamu tinggal di sini, pasti tidak nyaman, kan? Tuan Shen, aku juga tidak punya apa-apa untuk menjamumu. Lihat, Aku bisa tinggal. Di mana Zi? Di situ aku. kalau begitu, malam ini kamu tinggal di kamar si Shen saja. Ayah, Itu, Tuan Shen, tidur di lantai, bisa tidak? Oh, tentu saja bisa. Ayah tidur mendengkur, jangan sampai mengganggu Tuan Shen. Ayo pergi. kakak Kinian, kamu masih belum terlalu terbiasa, ya? Tidak. Ini, hampir lupa memberikannya padamu. Sudah saatnya dikembalikan kepada pemiliknya. Kamu yang bicara dulu. Tidak apa-apa, sudahlah, tidur saja. Iya, selamat malam. Mengapa? Padahal ini orang yang paling aku kenal. Padahal 2 hari lalu, kita masih berhubungan dekat dan bersama. Tapi sekarang ada perasaan aneh yang sulit diungkapkan. Shen Qinian, pagi tadi masih terlihat seperti pria sejati. Sekarang kamu malah malu-malu, dasar. Sudah lama tidak bertemu dengan Zi. Bukankah seharusnya kamu punya banyak hal yang ingin dikatakan? Apakah waktu itu badanku sangat kotor? Kakak Xiao Nian tidak jijik padaku, kan? Aduh, sudahlah, tidur saja. Kenapa tiba-tiba ingin buang air kecil lagi? Terima kasih, Kakak Kinian. Kamu memanggilku apa? Kakak Xiao Nian. Kamu mau ke toilet? Iya, Aku temani kamu. Kakak Xiao Nian. Ada apa, Zi? Kakak Xiao Nian,
Aku takut gelap, aku mau ke toilet. Ayah ibu sudah tidur. Ayo, aku temani kamu. Benar-benar bukan mimpi, kan? Ada apa, Zi? Tidak apa-apa, benar-benar bukan mimpi. Ayo pergi. Wah, sudah bangun. Ayah, badanmu belum sembuh total, sudah bekerja lagi di sini. Bukankah ada Tuan Kinian yang membantuku? Dia sangat cakap. Terima kasih, Kak Xiao Nian. Aku sudah menyiapkan sarapan, ayo makan dulu. Kali ini, ayah benar-benar tenang melepasmu kembali ke keluarga Shen. Tuan Kinian juga bilang, kalian berdua bukan saudara kandung. Ayah. Kalau begitu aku pergi, jaga diri ya. Pergilah, kan bukan tidak akan bertemu lagi. Zi, kapanpun kamu ingin kembali, aku akan menemanimu. Cepatlah pergi, ayah kandungmu masih menunggumu. Zi, ayo pergi. Ayo pergi. Anda, Tuan kami mempersilakan. Tuan Kalian? Bukankah sudah janji akan kembali hari ini? Sudah hampir siang. Kenapa belum terlihat juga? Ayah, jangan khawatir. Mungkin ada hal yang menahan di perjalanan. Ayah, kakak. Kapan pernah membohongi ayah? Ah, dasar kau nakal. Kalau bukan karena bujukan Fangxi dan kerinduan untuk menemukan anak perempuan. Aku tidak percaya pada kakakmu. Ayah. Apa yang ayah katakan selalu benar. Tapi, kurasa, mungkin kakak membawa Si pergi kencan. Bisa jadi. Males ngomong sama kamu, sehari-hari nggak serius. Tidak bisa. Aku harus melihat sendiri. Ayah, kondisi tubuhmu belum pulih. Datang, ayah. Ayah, Ziyi, Kemari. Ayah ingin melihatmu. Kamu baik-baik saja? baik-baik saja, Kak Xiao Nian. Merawatku dengan sangat baik. Sekarang, aku bisa memberitahu ibumu. Ayah, Hari ini adalah hari yang bahagia, ayo makan dulu. Iya ayah, jangan sampai adikku kelaparan lagi. Aku juga lapar. Ayah. Aku tidak tahu. Selama bertahun-tahun ini, apakah selera Zi berubah? Hari ini, selain menyiapkan masakan favoritmu waktu kecil, juga menyiapkan sejumlah masakan lainnya. Hari ini, cicipi dengan baik. Makanan mana yang kamu suka? Beritahu ayah. terima kasih, Ayah. Ayah, apakah ayah lupa sesuatu? Adieu, astaga. Lihatlah ingatanku, sudah pikun. Melihat anak perempuan kembali. Semua hal terlupakan. Ada apa, ayah? Hari ini, aku mau kasih hadiah buat Si. Seharusnya sudah hampir sampai ya. Ayah. Ini, Ayah tahu kamu khawatir sama Paman Lin, makanya. Ayah juga udah siapin kamar buat Paman Lin. Paman Lin, Hemo, tinggal aja di sini dengan tenang. Biar bisa nemenin ayahku main catur atau latihan baruan jin. Dia jadi nggak terlalu sering ngawasin aku. Gimana kalau gini, Paman Lin, kamu sementara tinggal di sini dulu. Biar lebih tenang, kapan aja. Kamu mau balik ke desa Lin buat lihat-lihat, atau pas musim panen? Aku sama adik bisa nemenin kamu balik kapan aja, ya. Bagus juga. Kalau gitu, udah. Ya. Ok. Udah pada lengkap, ayo kita makan malam bersama ya. Ayo. Paman Lin, aku temenin kamu.